Pemirsa, sebanyak 26 kelompok kerja atau Pokja tim transisi Joko JK telah dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya menyusun program pemerintahan 5 tahun mendatang, mulai dari program jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Tim transisi ini juga mengusulkan nama-nama yang ideal untuk duduk di Kabinet Joko JK. Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengerucutkan nama-nama calon menteri yang akan duduk di Kabinet. Pertanyaannya adalah sejauh mana usulan Pokja transisi ini dapat diakomodir oleh Joko JK dan siapa saja nama-nama yang akan muncul sesuai usulan Pokja transisi. Sejumlah kalangan pesimistis Kabinet Jokowi bisa ideal sesuai harapan masyarakat. Untuk membahas topik Kabinet Jokowi akankah ideal, telah hadir di Studio Berita 1 Deputi Tim Transisi Jokowi JK Bapak Andi Wijayanto. Pak Andi, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1 dan juga pengamat politik Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih telah hadir bersama kami. Sama-sama. Ya, pemirsa, nanti juga akan bergabung sama kami adalah Guru Besar Hukum Internasional UI yang juga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat menteri, Hikmahanto Juwana. Namun sebelumnya kita akan berbincang dulu dengan Pak Andi dan juga Mas Toto. Pak Andi, ini sebelum Pokja dibubarkan, baru-baru saja kemudian dibubarkan seperti itu, apa kemudian rekomendasi dari tim Pokja sendiri untuk Presiden terpilih Jokowi? Apakah kemudian lebih utamanya adalah mengenai nama-nama menteri itu sendiri? Ada dua rekomendasi. Rekomendasi pertama itu rekomendasi kebijakan, terutama yang kami sebut sebagai quick win, program-program nyata yang segera bisa diterapkan oleh Pak Jokowi JK di awal pemerintahannya. Ya, misalnya seperti yang pokok Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, yang berkaitan dengan petani, yang berkaitan dengan nelayan, yang berkaitan dengan pasar tradisional. Artinya program prioritas yang harus dilakukan oleh Jokowi JK untuk 5 tahun mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua yang sifatnya kelembagaan. Kalau kelembagaan, arsitektur kabinet dan kelembagaan kepresidenan. Kami di Pokja kantor transisi itu tidak menerima mandat oleh Pak Jokowi untuk masuk ke nama-nama nominasi calon menteri. Artinya dari tim transisi ataupun dari Pokja sendiri tidak menawarkan ataupun tidak merekomendasikan secara detail nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet. Jadi itu ruang politiknya Pak Jokowi JK. Kami hanya memberikan kriteria. Kalau kriteria itu misalnya ada kriteria paradigma ya, misalnya yang belum pernah disampaikan ke publik. Kriteria itu paradigma itu misalnya begini. Karakter paradigma apa yang diinginkan dimiliki oleh Pak Jokowi JK dari sisi keuangan, pengelola keuangan negara. Apakah karakternya orang yang konservatif atau karakternya adalah orang yang ekspansionis. Artinya konsep diberikan oleh Jokowi JK kemudian digodok oleh Pokja ataupun dari Pokja kemudian melakukan ataupun membentuk konsep dan menggodok konsep itu lalu kemudian ditawarkan kepada Jokowi. Ya interaksinya terjadi. Dua arah terjadi ya, karena bertemu Pak Jokowi JK itu kan bisa seminggu minimal 2 kali ya. Dan interaksinya terjadi seperti itu. Yang jelas kami tidak pernah bekerja ke nama-nama. Nama-nama itu ada tim sendiri dari Pak Jokowi. Pak Jokowi menyebutnya itu sebagai tim pemburu ya, karena Pak Jokowi mengatakan jangan masukin lamaran, jangan masukin CV. Saya yang akan nyari calon-calon menteri itu. Tim pemburu ini tidak termasuk dalam bagian dari Pokja? Tim pemburu itu bukan bagian dari kantor transisi. Kira-kira Rabu minggu lalu Pak Jokowi itu menunjukkan hasil kerja tim pemburu ke kami. Jadi hanya ditunjukkan ini ada lembar A3 besar. Nih ada 200 nama profesional yang tidak dari partai yang sudah diperoleh dari tim pemburu itu. Lalu ada tier 1, tier 2, tier 3. Tapi Pak Jokowi tidak menunjukkan nama-namanya ke kami. Ya memang itu pembagian kerjanya bahwa kami tidak pernah masuk ke ruang politik. Tapi menurut Pak Jokowi sendiri pembagian ada tadi 3 kategori, 3 tier seperti itu. Apakah kemudian tier yang pertama memang yang menjadi nama-nama prioritas yang nantinya akan dipilih seperti itu? Tier itu lebih kepada penilaian tim pemburu itu tentang kualifikasi manajerial seseorang ya. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang bekerja di sektor perbankan, tentunya tier 1 adalah direktur-direktur utamanya. Tier 2-nya mungkin direkturnya. Tier 3 apalagi. Kalau peneliti juga begitu. Kalau penelitinya sudah peneliti senior, dia profesor riset, dia masuk tier 1. Kalau dia baru pulang dari doktor di mana, dia masuk tier 4 mungkin. Kalau dia sudah pengalaman meneliti 10 tahun, tapi belum pernah menjadi
kepala atau direktur di DT3. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian dari sisi manajerial oleh tim pemburunya dikelompokkan. Tapi kami konfirmasi ulang bahwa Pokja tidak menawarkan ataupun tidak merekomendasikan mengenai spesifik nama-nama kandidat menteri untuk Jokowi JK. Tidak, bahkan itu hal yang tabu dibicarakan di kantor transisi. Oke, Mas Toto mungkin tanggapannya mengenai mungkin dari tadi Pokja adalah menawarkan mengenai program dan juga kriteria sendiri ya dari menteri-menteri. Mungkin Mas Toto bisa mengomentari bagaimana kemudian kinerja pemilihan menteri-menteri ini, mulai tadi ada dari tim pemburu, kalau dari Pokja mungkin program-program yang lebih ke kriteria seperti itu. Dari Mas Toto sendiri bagaimana tanggapannya? Penilaian mungkin baru bisa dibuat ketika nama-nama itu sudah muncul ya. Tapi Artinya tadi ada 200 nama kemudian yang sudah dan itu tidak pernah dibuka juga ke publik, dan menurut saya lebih baik tidak dibuka dibanding kemudian konstelasinya menjadi lebih liar begitu ya. Yang saya coba ingin gambarkan secara sederhana, ketika kita hanya membebani seorang presiden yang memang memiliki hak prerogatif sepenuhnya untuk memilih nama-nama, untuk membuat sebuah indikator, untuk kemudian membentuk arsitektur kabinet, menurut saya yang terjadi kemudian adalah like or dislike, atau sang presiden berbicara mengenai insting. Itu yang bisa terjadi pada negara otoriter, itu yang bisa terjadi pada pemimpin yang tidak membangun sebuah sistem. Jadi sederhana saja, ini tim yang sedang dibuat untuk membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan kemudian membuat pengambilan keputusan itu menjadi lebih rasional. Yang dibuat apa sih? Sebenarnya sederhana, indikator-indikator, entah indikator apa yang disebut profesional, indikator arsitektur kabinetnya. Jadi secara mindset ini sudah betul. Saya selalu mengatakan mindset seorang pemimpin, terutama dalam membentuk kabinet, adalah tidak kemudian langsung fokus kepada nama. Terlebih dahulu bangun sebuah strukturnya, lalu kemudian baru kemudian mencari orang-orang yang tepat untuk struktur itu. Itu yang tidak terjadi misalnya pada zaman SBY, terutama pada reshuffle terakhir. Contoh, kalau kita lihat ada nama-nama yang, struktur bahkan seperti harus beradaptasi dengan nama-nama. Contoh, kalau kita coba menggunakan hipotesa, bagaimana Kementerian Pariwisata harus ditambah dengan istilah ekonomi kreatif, karena asumsinya saat itu Ibu Mari Elka harus menduduki posisi itu, dan kebetulan Ibu Mari Elka tidak memiliki pengalaman sama sekali di bidang pariwisata, tapi memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Bagaimana ada aturan kepangkatan yang harus diubah saat itu ketika Mas Denny Indrayana menjadi wamen. Bagaimana kemudian kita melihat dalam sepanjang sejarah terbanyak posisi wamen karena ditengarai beberapa posisi pos kementerian itu tidak sesuai dengan kapabilitasnya begitu kan. Ini yang berbahaya. Jadi logikanya sudah benar. Walaupun satu-satu kritik buat saya secara politik adalah mengapa dalam arsitektur kabinet langsung sudah disebutkan 16 posisi parpol. Yang menurut saya ini logikanya bukan profesional parpol, tapi parpol profesional, karena patokannya adalah parpol harus mendapatkan 16 baru mencari yang profesional. Nah, ini kemudian menjadi sorotan publik, bagaimana kemudian komposisinya ternyata tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya seperti itu. Makanya kemudian publik mengekspektasi ataupun mengharapkan memang nama-nama yang nantinya dipilih betul-betul yang diharapkan publik. Berpatokan secara kuantitatif. Artinya dulu sekitar 17, sekarang 16 kok beda 1. Poinnya bukan itu. Tetapi seleksi itu sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Apa yang disebutkan di depan, bahkan nama-namanya belum muncul, itu menyebabkan orang mengatakan, ini bicara jatah, karena ada aspek kuantitatif, jumlah 16 yang dari awal sudah harus dipatok. Baru kemudian mencari yang dianggap pantas atau tidak. Walaupun saya berharap kemudian itu bisa diminimalisir aspek politisnya, ketika aspek profesionalitasnya itu bisa terangkat karena hal-hal yang dibuat oleh tim Pokja transisi. Baik. Mas Toto dan juga Pak Andi, kita tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.